Bismillah, sekarang kita lanjutkan pertemuan yang kemarin masih membahas bab termokimia. Sekarang kita masuk ke bahasan hukum Hess ya. Hukum Hess berbunyi jika suatu reaksi berlangsung dalam 2 tahap atau lebih, maka perubahan entalpi untuk reaksi tersebut sama dengan jumlah perubahan entalpi dari semua tahap ya. Jika tadi berlangsung 2 tahap atau lebih, 2 tahap atau lebih, maka perubahan entalpi reaksi tersebut sama dengan jumlah perubahan entalpi dari semua tahap. Atau dalam bahasa yang lebih sering didengar bunyi hukum Hess, yaitu entalpi reaksi tidak bergantung pada jalan atau prosesnya, tapi hanya atau melainkan bergantung pada keadaan awal dan keadaan akhir ya. Jadi tidak bergantung pada apa? Tidak bergantung pada jalan, atau disebut juga ada yang bilang proses. Tidak bergantung pada proses reaksi, tapi hanya bergantung pada keadaan akhir reaksi, keadaan awal dan keadaan akhir ya. Awal dan akhir. Jadi dia dilihat hanya awalnya apa, akhirnya apa. Mau prosesnya panjang, mau prosesnya singkat, dia tidak melihatnya. Itu menurut hukum Hess. Nah, nanti ada beberapa jenis soal hukum Hess ya. Yang pertama ada yang berupa siklus. Nih ya, siklus yang pertama berupa siklus. Nah, siklus ini ada 4 contoh soal, ada A, B, C, dan D ya. Kita masuk ke contoh soal yang A. Ada reaksi P jadi Q. Ini langsung nih lewat jalan tol. Jadi misal kamu mau ke Jakarta, dari Jakarta mau ke Bogor nih, si P sama Q ini langsung lewat jalan tol. Nah, ada juga yang mau dari Jakarta mau ke Bogor, mampir dulu ke R, mampir dulu ke S, baru dia nyampe di Q atau nyampe di Bogor ya. Ini yang disebut prosesnya. Ada yang prosesnya cepat dari P ke Q langsung lewat jalan tol. Ada yang prosesnya mampir dulu ke R, mampir dulu ke S, baru nyampe ke Q. Nah, itu yang disebut hukum Hess. Jadi menurut hukum Hess dia hanya dilihat keadaan awal, ini keadaan akhir. Mau lewat jalan tol, mau mampir-mampir, pokoknya awalnya P, akhirnya Q ya. Jadi dari siklus ini dapat kita tulis hubungannya. Nih, dari P ke Q diketahui delta H1, dari P ke R diketahui nilai delta H2, dari R ke S diketahui delta H3, S ke Q disebut delta H4. Jadi hubungannya delta H1 dari P mau ke Q itu sama dengan delta H2 ditambah delta H3 ditambah delta H4 ya. Kalau yang delta H1 ini disebut lewat jalan tol nih. Kalau delta H2 tambah delta H3 delta H4 ini disebut mampir-mampir, tapi intinya sama. Tujuan awalnya dari P, tujuan akhirnya mau ke Q ya. Itu contoh soal yang pertama. Contoh soal kedua nih yang B. B diketahui dari A mau ke C nih. Dari A mau ke C disebut delta H1. Dari A mau ke B disebut delta H4. B mau ke D disebut delta H3. C mau ke D disebut delta H2. Nah, kita lihat nih, kalau yang dia searah ya, dia disebut di ruas yang sama. Kalau yang berlawanan arah disebut ruas kedua, ruas yang berbeda ya. Kalau kita lihat awalnya yang mana nih?
awalnya itu dari A mau ke C mau ke D. Nah berarti ini D nya akhirnya. Nah misal ya, dari A mau ke D ada yang mampir ke namanya timur dulu ke C, ada dari A mau ke D mampir dulu ke barat ya. Jadi hubungannya pokoknya awalnya C akhirnya D. Ada yang lewat jalur, ini misalnya jalur timur si C, ada yang lewat jalur barat, atau lewat C ini jalur utara, B ini jalur selatan. Pokoknya intinya sama, awalnya dari A akhirnya mau ke D. Jadi hubungannya di contoh soal B adalah delta H1 yang ini ya ditambah delta H2 yang ini sama dengan delta H4 ditambah delta H3. Delta H4 tambah delta H3 sama kan tujuannya, yang jelas dari A mau ke D. Ada yang mampir dulu ke utara, itu mampir ke C yang ini. Ada yang mampir dulu ke selatan yang ini. Tapi tujuannya tetap sama, dari A mau ke D ya. Nah contoh soal yang C ini siklusnya berbentuk segitiga nih. Dari A mau ke C nilai delta H1, dari A mau ke B itu disebut delta H2 nilainya, dari B mau ke C, dari reaksi B menjadi C disebut delta H3. Nah hubungannya apa? Hubungannya kita lihat aja panahnya. Berarti keadaan awalnya si A, keadaan akhirnya si C. Yang delta H1 nih langsung nih lewat jalan tol, dari A ke C nggak mampir-mampir, langsung nyampe. Nah tapi kalau dari A ke C dari A ke mampir dulu ke B baru nyampe ke C, ini disebut yang proses mampir-mampir dulu ya. Tapi intinya sama, tujuannya awalnya A akhirnya C. Berarti hubungannya apa? Hubungannya delta H1 sama dengan delta H2 ditambah delta H3 itu ya. Terus yang D nih, ini udah masuk ke dalam contoh reaksi sebenarnya. Kalau tadi kan masih permisalan A, B, C ya. Nah kalau yang D ini udah masuk ke contoh reaksi. Misal ada reaksi 2S ditambah 3O2 menjadi 2SO3, diketahui delta H1 sebesar X ya. Terus dari 2S plus 2O2 ya menjadi 2SO2 plus O2, ini diketahui delta H2 nilainya udah berupa angka, nilai delta H2 nya minus 593 ya. Terus ada reaksi 2SO2 plus O2 menjadi SO3, ini disebut delta H1, nilai delta H1 nya minus 197 ya. Nih kalau kita tulis hubungannya sama seperti yang tadi ya. Yang tadi kan ini berupa permisalan ABC, tapi tanda panahnya sama aja ya. Berarti hubungannya delta H1 sama dengan delta H2 tambah delta H3. Ini keadaan awal, ini keadaan akhir. Ini yang langsung, yang di sini ya, ini mampir dulu. Nah, berarti keadaan ini sama dengan keadaan ini ditambah keadaan ini ya. Udah, yang ditanyakan delta H1 nih X ya. Masukin angka delta H2 nya min 593 ditambah min 197. Nah udah, ini tinggal ke telitian menghitung aja. Nah ini kan plus sama min jadi min ya, jadi min 593 min lagi 197. Jadi hasilnya 593 min lagi 197. Jadi hasilnya min 790 kilojoule itu ya. Terus ini yang berupa siklus. Contoh soal yang kedua berupa diagram tingkat energi ya. Ini berupa diagram nih. Yang pertama ada reaksi
2S plus 3O2 menjadi 2SO2 plus O2 nilai delta. Ini disebut nilai delta H1 ya. Terus ada reaksi lagi 2SO2 ditambah O2 menjadi 2SO3, ini disebut delta H2. Terus ada lagi reaksi yang dari atas nih, S plus O2 menjadi 2SO3, ini disebut delta H3. Jadi kalau kita tulis hubungannya gimana? Ya sama aja logikanya kan, tanda panah yang panjang ini, tanda panah yang panjang ya, yang ini itu kan hasil dari yang pendek ditambah yang pendek ya. Berarti kalau kita tulis hubungannya delta H3 sama dengan delta H1 ditambah delta H2. Ini contoh soal yang pertama ya, belum berupa angka nih, masih hubungannya aja. Nah, contoh diagram yang B ini udah berupa ada angkanya. Ada reaksi 2S plus 3O2 menjadi 2SO2 plus O2. Ini diketahui delta H1 nih. Delta H1 kita carinya gimana? Tinggal kurangin. Kan kemarin udah dibahas mencari delta H itu kan H produk dikurang H reaktan, atau H kanan kurang H kiri ya. Produknya kan ini. Yang reaksi pertama kan dari ini menjadi ini ya. Berarti akhirnya yang ini, awalnya ini. Berarti delta H1 min 593,8 dikurang 0. Berarti hasilnya tetap ya min 593,8. Ini delta H1 kilojoule satuannya. Terus diketahui lagi ada reaksi yang kedua nih, 2SO2 menjadi 2SO3, yang ini nih tanda panah yang kedua ya, yang pendek yang kedua, ini disebut delta H2. Nah, keadaan akhir ini keadaan yang delta H1 delta H2 ini mampir dulu ya. Jadi nanti ini keadaan awalnya, ini keadaan yang SO3 ini keadaan akhir. Tapi untuk dari keadaan awal sampai keadaan akhir dia mampir dulu ke sini ya. Ini ke sini disebut delta H1, ini ke sini disebut delta H2. Nilai delta H2 gimana mencarinya? Ya udah, akhirnya si SO3 kan ini, awalnya kan yang ini ya. Berarti min 790,4 dikurang min lagi ya, min 593,8. Nah, min sama min kan jadi plus 593,8. Berapa tuh hasilnya? Min 790,4 ditambah 593,8, hasilnya min 196,6 nih kilojoule, nih nilai delta H2. Nah, terus ada reaksi ketiga, reaksi yang lewat jalan tol, nggak mampir-mampir ya. Nih dari yang SO3 2S plus O2 yang atas ini menjadi 2SO3 yang ini disebut delta H3 ya. Keadaan yang langsung lewat jalan tol nih, nggak mampir-mampir, yang ini menjadi ini disebut delta H3. Berapa delta H3? Akhirnya ini, awalnya 0 kan, berarti min 790,4 dikurang 0 ya. Berarti sama dengan tetap ya 790,4 tuh ya. Kalau nanti ditulis hubungannya sama kayak tadi, berarti delta H3 sama dengan delta H1 dikurang delta H2 ya. Kalau ditanya delta H3 nya, ya udah masukin delta H1 berapa tadi kita dapat nih kan, min 593,8 dikurang min 196,6. Nah, jadinya berapa nih? Min kali min jadi plus ya, 196,6. Berapa? Maaf, ini bukan kurang, tambah ya, delta H1 tambah delta H2
2 nih, jadi plus sama min, jadi ini min bukan plus. Ini min ya, min sama min jadi min. Nanti hasilnya sama 790,4 ya. Hasil ini sama dengan hasil yang ini ya, itu sama aja cara nyarinya. Terus diagram yang C, ada reaksi NO plus setengah O2 menjadi NO2, delta H-nya sekian. Nih, delta H3 nih ya. Terus ada NO2 yang ini, yang di tengah. Panahnya lihat kebalik, berarti ini dari setengah N2 plus O2 menjadi NO2. Ini disebut delta H1. Panahnya kebalik ya. Terus ada reaksi yang bawah ini ya. Reaksi yang bawah nih setengah N2 plus O2 menjadi NO plus setengah O2. Ini disebut delta H2 ya. Nah, nanti yang searah dalam satu ruas kita tulisin hubungannya ya. Jadi hubungannya gimana nih? Dari diagram tingkat energi ini, yang panjang ini ya, yang panjang ini kan dia searah dengan yang ini nih, delta H2 searah dengan delta H1 ya. Jadi kalau nanti yang ditanya delta H3, harusnya kalau ini panahnya ke atas semua ya. Jika panahnya ke atas semua, yang delta H3 panahnya ke atas, jika delta H3 panahnya ke atas, harusnya kan hubungannya tinggal lihat aja nih, ini searah semua. Berarti yang panjang ini sama dengan yang pendek ini tambah pendek ini kan ya. Berarti harusnya hubungannya delta H2 sama dengan ini sama dengan delta H1 yang ini tambah delta H3. Itu kan kalau dia panahnya ke atas. Tapi ternyata delta H3 ini ya, panahnya bukan ke atas tapi ke bawah yang ini. Berarti ya udah tinggal kita rubah aja tandanya, tanda delta H-nya. Jadi hubungannya delta H2 sama dengan delta H1. Delta H2 yang ini nih, delta H1 yang ini tadinya ditambah, tapi karena panahnya berlawanan yang udah dikurang, jadi delta H3 tuh ya. Ini hubungannya. Kalau nanti ditanya salah satu delta H-nya berapa, kalau di sini kan udah ada angkanya, kita tinggal tulis hubungannya aja. Terus hukum Hess yang ketiga berupa diketahui beberapa reaksi ya. Jika diketahui beberapa reaksi, ini yang ketiga, tadi kan udah berupa siklus, terus diagram tingkat energi. Sekarang diketahui beberapa reaksi. Ada ketentuannya nih. Jika suatu persamaan reaksi harus dibalik ya, maka ubah tanda delta H. Misalnya tadinya min jadi plus, atau plus nanti jadi min kalau reaksinya dibalik ya. Terus jika suatu persamaan reaksi harus dikali X, X ini terserah, boleh kali 2, kali 3, kali setengah, pokoknya diibaratkan X, maka nanti nilai delta H juga harus dikali X ya. Terus jika pada penjumlahan reaksi ada zat yang muncul di kedua ruas dengan fase zat yang sama, artinya zatnya sama, fasenya sama, maka zat tersebut bisa dihilangkan atau dicoret ya. Kita masuk ke contoh soal supaya lebih paham. Contoh soal yang pertama nih, yang A ya. Diketahui reaksi pembentukan CO sebagai berikut nih. Reaksinya diketahui yang ini, C plus O2 menjadi CO2, delta H-nya min 94. Yang ditanya apa? Besarnya perubahan entalpi penguraian. Kalau kita lihat reaksi yang diketahui ini adalah reaksi pembentukan nih kan, udah diketahui pembentukan ya. Nah, reaksi pembentukan kan kebalikan dari penguraian. Kalau penguraian berarti CO2-nya ada di kiri. CO2 terurai menjadi C plus O2. Nah, tadi menurut ketentuan hukum Hess, jika reaksi dibalik, maka delta H-nya juga dibalik. Awalnya delta H-nya ini min 94, karena ini reaksinya kebalik.
dibalik, maka deltanya jadi plus 94 tuh ya. Ini reaksi yang A. Reaksi yang B, contoh soal yang B, diketahui ada dua reaksi. Nih reaksi pertama NO2 menjadi NO plus setengah O2, delta H-nya sekian. Terus ada 2NO2 menjadi N2O4, delta H-nya sekian. Nah, yang ditanya besarnya perubahan entalpi ini yang ditanya ya. Kamu caranya ubah reaksi yang diketahui seperti yang ditanya ya. Ubah reaksi yang diketahui seperti reaksi yang ditanya. Nah, reaksi yang ditanya maunya NO ada di sebelah kiri jumlahnya 2 ya. Mana nih yang ada NO? Reaksi pertama apa reaksi kedua? Yang ada NO di reaksi pertama. Dia di kanan jumlahnya 1. Supaya dia di kiri jumlahnya 2 seperti yang ditanya ini ya, di kiri jumlahnya 2, maka reaksi pertama harus dibalik supaya dia jadi di kiri. Supaya jumlahnya 2 maka kita kali 2 ya. Kalau dibalik berarti tadinya di kanan jadi di kiri jadi di kanan. Coba kita tulis ulang lagi nih. Berarti NO plus setengah O2 menjadi dibalik dulu ya, menjadi NO2 nih. Nah, terus setelah dibalik terus kita kali 2, maka semua koefisiennya kali 2. Tadinya NO nya 1 jadi 2, O2 nya tadinya setengah, kali 2 jadi setengah kali 2 jadi 1 ya. Nah, jadi kita tulis ini 1. Terus NO2 tadinya 1 dikali 2 jadi 2. Nah, delta H-nya berapa? Delta H-nya dibalik, tadinya plus jadi min. Terus kita kali 2. Kan tadi kalau delta H dikali X, kalau reaksi dikali X, maka delta H juga dikali X. Karena dikali 2, maka 25,2 kali 2 jadinya min 50,4 ya. Nah, terus reaksi ditanya maunya N2O4 ada di kanan jumlahnya 1 ya. Mana yang ada N2O4? Yang ini nih udah sama-sama di kanan jumlahnya 1. Berarti reaksi kedua tetap udah nggak usah diapa-apain. Kita tulis ulang, berarti 2NO2 menjadi N2O4, delta H-nya tetap min 43,6. Nah, kita coret yang bisa dicoret nih. Ntar delta H reaksi yang ditanya nanti kita jumlahkan semuanya. Ada yang sama nggak di ruas yang berlawanan? Ada nih, si NO2 ini di kiri jumlahnya 2, nih NO2 di kanan jumlahnya 2 nih. Ruas berlawanan dan dia sama, jumlahnya sama, zatnya sama, maka boleh dihilangkan atau dicoret. Syaratnya ruasnya harus berbeda ya. Udah, kita tinggal tulis sisanya. Sisanya di kiri ada 2NO plus 1O2 menjadi N2O4. Nah, delta H yang ditanya kita jumlahin ya, penjumlahan nih, penjumlahan reaksi ya. Nah, min 50,4 ditambah min 43,6, 10, 1, 4, 9 ya. Nah, ini saya hapus dulu nih, nggak cukup. Ya, delta H-nya berapa nih? 10, 1, 4 ya, 9. Nah, tandanya min ya. Ini hasilnya. Terus kita masuk ke contoh soal yang B. Ada reaksi yang C ya. Ini tadi kan yang B ya, yang A, berarti ini yang C. Yang C ada reaksi nih. Nanti diketahuinya mah nggak harus 2, bisa aja nanti ada 3 reaksi yang diketahui ya. Ini diketahui reaksi pertama, ini reaksi kedua, ini reaksi yang ditanya ya. Reaksi yang ditanya maunya N2 di sebelah kiri jumlahnya 1. Mana yang ada N2?
N2 ini ya udah sama-sama di kiri, maksudnya di kiri itu di kiri tanda panah, jadi pemisah reaksi kimia itu tanda panah nih, ini disebut di kiri, ini disebut di kanan ya. N2 yang ditanya maunya di kiri, jumlahnya 1 nih, udah sama nih, N2 udah di kiri, jumlahnya juga udah 1, berarti reaksi ke 1 tetap, nggak usah diapa-apain. Nah O2 nggak usah kita lihat, kenapa? Karena dia ada di 2 reaksi. Kita lihat aja zat yang ada di 1 reaksi ya. Contohnya nih yang ditanya maunya NO2 di kanan, jumlahnya 2. Reaksi mana yang ada NO2? NO2 ada di sini ya. Nah di reaksi kedua nih udah di kanan, jumlahnya juga udah sama-sama 2, berarti udah nggak usah diapa-apain, tetap aja ya. Kita tulis ulang dulu nih supaya kelihatan bagus. Ini kan tetap reaksi pertama nggak diapa-apain ya, delta H nya dengan plus 180. Reaksi kedua juga tetap NO plus O2 menjadi 2NO2, delta H nya min 112. Nah coba ada nggak zat yang sama di ruas yang berlawanan, nanti delta H nya kita tambah, ada nggak? Nih ada sama ya, NO sama-sama NO, jumlahnya sama-sama 2, maka kita hilangkan ya. Udah kita tulis sisanya di kiri ada N2 ditambah, nah O2 ada di atas sama di bawah nih. Kalau di ruas yang sama kita tambah, ini kan artinya 1, ini 1 tambah 1 jadi 2O2, di kanan sisa 2NO2. Nah reaksi yang ditanya ini sama ya seperti yang di soal ini ya. Kalau udah sama, udah delta H nya kita tinggal jumlahin, plus 180 dikurang 112, hasilnya plus ya, plus 2, plus berapa nih, bukan ditambah dikurang ya, 180 dikurang 112 plus 68 kJ/mol. Nah ini hasilnya. Seperti itu pertemuan hari ini, kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah kita lanjutkan pekan berikutnya.